Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi bersama Ibu ya. Nah, sebelumnya kemarin pada minggu-minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu konsep dasar ilmu ekonomi dan selanjutnya Ibu akan memberikan materi mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, khusus untuk adik-adik yang sedang belajar online, diharapkan untuk merangkum video pembelajaran ini dan juga mencatat soal beserta menjawab soal yang Ibu berikan dalam video pembelajaran ini dan ditulis di kertas folio. Untuk pengumpulannya bisa minggu depan ketika pembelajaran tatap muka ya. Baik, Ibu lanjutkan. Ya, kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai permasalahan pokok ekonomi. Ya, tujuan pembelajaran kali ini agar kalian dapat memahami permasalahan pokok ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi dalam konteks ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis masalah pokok ekonomi dan cara mengatasinya. Nah, masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua, pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, pada ekonomi mikro ini kalian belajar untuk menganalisa bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang mencakup harga pasar, biaya produksi, perilaku konsumen, dan teori produksi. Sedangkan ekonomi makro, kalian mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Yang namanya makro ya, jadi keseluruhan yang mencakup terkait inflasi, pendapatan nasional, pengangguran, kebijakan moneter, dan neraca pembayaran. Nah, pada ekonomi mikro, ini dibagi menjadi dua, yaitu pada permasalahan pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Ya, pada permasalahan pokok ekonomi klasik, ini dilihat dari sudut pandang yang sederhana, yaitu bagaimana mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran di sini dalam artian seimbangnya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jadi, untuk mencapai kemakmuran itu tidak mudah. Nah, hal inilah yang menjadi masalah pokok yang ada di masyarakat. Nah, dalam permasalahan pokok ekonomi klasik ini dibagi menjadi tiga, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada kegiatan produksi, ini seorang produsen harus memikirkan bagaimana agar kebutuhan konsumen itu dapat terpenuhi. Nah, jadi masalah produksi ini merupakan cara memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi, selera individu maupun sekelompok orang ini tidak dipikirkan dalam aliran ini, melainkan kebutuhan semua orang. Ya, misalkan dalam produksi pakaian gitu ya. Nah, semua orang itu membutuhkannya. Kemudian distribusi. Nah, pada distribusi ini menentukan cara agar barang dan jasa dapat sampai ke konsumen. Jadi, dalam distribusi ini, bagaimana agar barang yang selesai ini dapat diproduksi sampai ke tangan konsumen. Nah, dengan cepat dan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, agar cepat dan lancar, barang yang akan sampai ke tangan konsumen diperlukan suatu alat pengangkut maupun sarana yang memadai gitu ya. Ya, jadi pada distribusi ini dapat dilakukan
melalui pertemuan langsung antara produsen dan konsumen, misalkan di pasar itu ya, tapi sekarang seiring perkembangan zaman maupun teknologi yang sangat pesat ini, dengan menggunakan internet saja kita tidak perlu ke pasar ya. Jadi hanya dengan menunggu dari rumah, barang yang kita butuhkan akan sampai ke rumah. Kemudian konsumsi. Nah, pada kegiatan konsumsi ini untuk menentukan barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi produsen ini harus memahami apa yang masyarakat atau konsumen memang benar-benar butuhkan. Jadi barang yang diproduksi harus barang yang tepat, yaitu barang yang dibutuhkan dan mampu dibeli oleh masyarakat atau konsumen. Jadi barang dan jasa yang kita konsumsi harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak kita butuhkan sehingga ya menyebabkan mubazir. Nah, kemudian pada permasalahan pokok ekonomi modern. Nah, di sini ada ahli ekonomi yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Paul A. Samuelson. Nah, memikirkan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang yang akan diproduksi. Nah, what, barang apa yang akan diproduksi, berapa banyak barang yang diproduksi. Nah, jadi what ini untuk memperoleh kepastian bahwa barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Jadi harus menganalisa pasar, harus memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Nah, jadi untuk memproduksi suatu barang harus jelas sesuai yang dibutuhkan masyarakat, karena sumber daya yang ada di dunia ini ya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia sangatlah beragam. Jadi bagi produsen harus memikirkan produksi barang apa yang sekiranya banyak yang dibutuhkan orang dan berapa banyak barang yang diproduksi. Kemudian how, bagaimana memproduksinya, bahan apa saja yang diperlukan, dan teknologi apa yang diperlukan. Nah, jadi untuk memecahkan masalah tersebut perlu menentukan teknik produksi yang efektif dan efisien. Jadi dari awal produksi sampai hasil jadinya harus benar-benar direncanakan secara tepat, tujuannya agar efektif dan efisien. Dan yang terakhir, for whom, ya siapa yang akan menggunakan barang hasil produksi. Nah, ini juga harus menganalisa pasar. Jadi untuk menentukan konsumen mana yang akan menggunakan barang atau jasa yang kita produksi. Jadi dilakukan untuk menentukan pihak-pihak yang akan menggunakan barang atau jasa hasil produksi. Misalnya nih ya, dalam ketika kita memproduksi barang-barang branded atau tas mewah atau yang bisa dibilang impor lah. Nah, target pasarnya itu untuk siapa yang akan menggunakan. Nah, pastinya yang akan minat atau minat membeli masyarakat golongan menengah ke atas. Nah, apabila barang branded itu dijual di pasar
pasar tradisional, nah tidak akan laku. Jadi disitulah kita melihat siapa konsumen kita, karena setiap konsumen memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Maka dari itu, sebagai produsen harus menyesuaikan dari sisi harga, jenis barang, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, di samping masalah ekonomi mikro, juga ada masalah ekonomi makro. Nah, yang pertama terkait pertumbuhan ekonomi. Nah, biasanya ini berhubungan dengan perubahan teknologi. Dan yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Nah, biasanya dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Jadi, kadangkala pertumbuhan ekonomi itu maju pesat, kadangkala juga berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot. Jadi, pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan demi kemajuan ekonomi dalam jangka panjang ini disebut siklus kegiatan perusahaan. Dan yang ketiga adalah masalah pengangguran. Jadi ini kondisi di mana seseorang yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Dan yang keempat, masalah inflasi, keadaan di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Dan yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran maupun neraca perdagangan ini akan bermasalah jika mengalami defisit. Nah, untuk lengkapnya pada masalah ekonomi makro ini akan dijelaskan lebih dalam nanti di kelas 12, di kelas 11. Contoh soal dan pembahasannya. Harap kalian bisa menyimak dan memahami ya. Soal yang pertama, perusahaan kuliner pempek Palembang memproduksi berbagai jenis makanan khas Palembang. Pembuatan pempek masih dilakukan secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terampil dan teknologi yang higienis. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah apakah A. Barang apa yang diproduksi, B. Berapa biaya yang dibutuhkan, C. Kapan barang akan diproduksi, D. Di mana barang akan diproduksi, dan E. Bagaimana barang itu diproduksi. Kita cek untuk jawaban A, barang apa yang diproduksi. Nah, tidak cocok gitu ya, karena di sini perusahaan pempek Palembang ya sudah jelas akan memproduksi pempek. Kemudian yang B, berapa biaya yang dibutuhkan? Ya, tidak cocok juga karena di sini tidak mempermasalahkan biaya. Dan yang C, kapan barang akan diproduksi? Juga tidak. Dan di mana? Ya sudah jelas di Palembang ya. Jadi masalah pokok ekonomi yang dihadapi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah yang benar E, bagaimana barang itu diproduksi. Jadi kenapa jawabannya E? Karena di sini perusahaan kuliner pempek Palembang membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, juga teknologi yang higienis. Jadi ini masalah pokok ekonomi yang dihadapi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah bagaimana barang itu diproduksi, kemudian teknologi apa yang digunakan dalam produksi jenis makanan khas Palembang. Kemudian soal nomor 2, berikut ini adalah masalah-masalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, bagaimana menentukan harga barang dan jasa yang menentukan. Yang kedua, penyediaan lapangan pekerjaan bagi para penganggur. Yang ketiga, penggunaan dan pengkombinasian faktor-faktor produksi yang efektif dan efisien. Yang keempat, menentukan tingkat produksi yang menguntungkan. Dan yang kelima, bagaimana untuk menekan laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Yang merupakan masalah ekonomi makro adalah kita cek apakah A, 1 dan 2. 1, bagaimana menentukan harga barang.
dan jasa yang menentukan ya. Bukan ya. Ini termasuk dalam ekonomi mikro karena menentukan harga barang maupun jasa. Kedua, penyediaan lapangan pekerjaan bagi para penganggur. Ya, ini benar untuk masalah ekonomi makro, masalah pengangguran. Jadi ini yang pernyataan nomor 1 salah dan nomor 2 benar. Kemudian kita cek yang nomor 3, penggunaan dan kombinasi faktor-faktor produksi yang efektif dan efisien. Ya, ini merupakan ekonomi mikro. Dan yang keempat, menentukan tingkat produksi yang menguntungkan. Ya, sama aja. Ini mengenai tingkat produksi yang merupakan masalah ekonomi mikro. Dan yang kelima, bagaimana upaya menekan laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi, dalam kata kuncinya secara umum, jadi termasuk dalam masalah ekonomi makro. Jadi, untuk jawaban soal nomor 2 adalah D, 2 dan 5. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi para penganggur dan bagaimana upaya menekan laju kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Soal berikutnya, dari pernyataan berikut, tentukan masalah ekonomi yang sesuai. A. Pak Setio sedang menghitung berapa jumlah pesanan kaos pada bulan ini untuk menentukan jumlah kaos yang akan dibuat. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi berdasarkan pernyataan tersebut adalah, nah, ini kata kuncinya adalah berapa jumlah pesanan kaos. Jadi, termasuk ke dalam pokok masalah ekonomi modern ya, terkait kuat. Jadi, berapa jumlah pesanan kaos atau jumlah barang yang diproduksi. Jadi jawabannya pada masalah ekonomi modern terkait watt. Yang kedua, Ibu Yuni sedang memilih barang apa yang akan dibeli sewaktu berbelanja di supermarket. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi berdasarkan pernyataan tersebut adalah contohnya mengenai masalah pokok ekonomi klasik. Nah, di mana kata kuncinya di sini Ibu Yuni memilih barang yang akan dibeli sewaktu berbelanja di supermarket terkait konsumsi ya. Jadi masalah pokok ekonomi klasik dalam konsumsi. Oke, pabrik sepeda sedang merencanakan bagaimana dapat memproduksi sepeda dengan harga di bawah 5 juta rupiah agar terjangkau untuk masyarakat lapisan bawah. Nah, masalah pokok ekonomi yang dihadapi berdasarkan pernyataan tersebut adalah ya benar masalah pokok ekonomi modern. Dan kita lihat kata kuncinya di sini sedang merencanakan bagaimana dapat memproduksi. Jadi ini masuk ke dalam masalah pokok ekonomi modern yang terkait how ya, bagaimana pabrik sepeda itu dapat memproduksi sepeda dengan harga di bawah 5 juta. Dan hasil rangkuman maupun soal dan jawaban dijadikan satu dalam kertas folio. Dan dikumpulkan minggu depan ketika pembelajaran tatap muka ya. Nah, sekian materi Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.